Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat pembelajar, kembali lagi dalam kegiatan Beber ya, di channel kita ini. Beber yaitu belajar bersama, masih di kajian buku dari karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Asyqar ya, yang diterjemahkan menjadi calon penghuni surga dan penghuni neraka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai para penjaga neraka dan gambaran neraka. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas bersama mengenai definisi neraka, bahwa neraka adalah sebuah tempat yang sangat hina, sangat buruk, disediakan Allah SWT bagi hamba-hambanya yang durhaka, yang menentang, tidak mengimani Al-Quran. Nah, pada kesempatan yang baik ini, pada episode yang kedua, kita sebenarnya ada pembahasan yaitu surga dan neraka telah ditetapkan, tetapi agak panjang, maka kita lanjutkan pembahasan yang kedua ini mengenai para penjaga neraka dan gambaran neraka terlebih dahulu. Nanti gambaran neraka sebenarnya ada 10 pembahasan. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas 2 saja, dimulai dari halaman 18 sampai halaman 24. Jadi teman-teman yang sudah punya bukunya bisa menyimak bersama-sama. Oke, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai para penjaga neraka. Jadi sahabat Beber dimanapun berada, di atas neraka ya berdiri para malaikat yang kuat dan gagah perkasa, yang tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan para malaikat itu. Mereka akan mengerjakan apapun yang Allah perintahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tad'u ma'allahi ilaha akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di dalam surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Kemudian di pembahasan selanjutnya mengenai para penjaga neraka, jumlah mereka ya 19 seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para penjaga neraka ini, malaikat yang menjaga neraka, jumlahnya ada 19. Ini berdasarkan dalil di dalam Al-Quran, surat Al-Mudaththir, surat yang ke-74 ayat 26 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19. Artinya, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. Tahukah kamu apa neraka Sakor itu? Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan,
Neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dari jumlah ini adalah tantangan bagi orang-orang kafir yang mengira bahwa orang-orang kafir itu akan mampu menghadapi sejumlah yang sedikit tersebut. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa masing-masing malaikat tersebut memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh manusia dengan sendirian saja. Nah, untuk alasan ini Allah SWT berfirman dalam ayat berikut di dalam surat Al-Mudaththir, juga surat yang ke-74 ayat 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Ya, artinya dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu yang 19 tadi melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir. Di dalam pembahasan mengenai penjaga neraka, jadi ada surat Tahrim, surat Al-Mudaththir ayat 26 sampai 31, surat Al-Tahrim aja ayat 6. Imam Ibnu Rajab berkata, apa yang diketahui dan dibangun dengan baik di antara para generasi awal dan akhir as-salaf atau dan al-khalaf adalah bahwa pengadilan akan terjadi jika jumlah malaikat disebutkan dan kaum kafir merasa mampu membunuh mereka. Kaum tersebut, orang-orang kafir itu, berpikir bahwa mereka dapat melawan dan mengalahkan para malaikat itu. Mereka tidak tahu bahwa manusia seluruhnya sekalipun tidak akan pernah mampu mengalahkan satu saja dari malaikat-malaikat tersebut. Para malaikat ini adalah yang oleh Allah SWT disebut sebagai penjaga neraka dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-40 ayat ke-49. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia mengeringankan azab dari kami barang sehari. Jadi dalam surat Al-Mu'minun ya, sudah ada keterangan dari Allah SWT mengenai malaikat penjaga neraka. Jadi malaikat penjaga neraka. Jadi itu teman-teman sahabat belajar bersama dimanapun berada, kita sudah membahas satu bab mengenai para penjaga neraka. Jadi neraka yang sesuai definisi awal kita pelajari bersama adalah tempat kembali, tempat yang buruk, hina, jelek, kotor bagi hamba-hambanya yang durhaka, yang mengingkari Al-Quran, yang membangkang atas hukum-hukum Allah. Itu penjaganya adalah para malaikat yang berjumlah 19, dan satu malaikat saja kekuatannya bisa menghadapi seluruh umat manusia. Maka neraka, tempat yang jelek kotor itu berada di bawah, dijaga oleh para malaikat yang sangat kuat, sangat perkasa, sangat taat kepada Allah SWT. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan sekarang pembahasan yang ketiga, ya, mengenai gambaran neraka. Jadi gambaran neraka tadi, definisi neraka, kemudian penjaga neraka. Sekarang dilanjutkan gambaran neraka pada buku yang sama, yaitu karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor, yang judul aslinya adalah Paradise and Hell in the Light of the Quran and Sunnah. Di sini beliau menyajikan, ya, dalam gambaran neraka ada kurang lebih
10 sub pembahasan, tapi pada kesempatan kali ini kita akan bahas 2 saja, mengenai letak neraka dan luas neraka. Jadi para ulama berbeda pendapat mengenai letak neraka saat ini, sebagaimana sebagian mengatakan bahwa neraka berada di bawah bumi, dan yang sebagian lain melarang untuk membicarakan masalah tentang letak neraka sedikit pun. Kelompok yang disebut terakhir inilah yang benar, karena tidak ada riwayat yang tegas dan jelas yang mendefinisikan mengenai letak neraka. Salah satu ulama yang memilih untuk tidak membicarakan masalah ini adalah Al-Hafiz As-Suyuti, yang berkata, jangan membicarakan neraka, yaitu jangan membicarakan di mana kemungkinan keberadaan neraka, karena tak seorang pun yang mengetahui kecuali Allah SWT. Dan saya tidak mengetahui adanya hadis yang dapat dijadikan sandaran berkenaan dengan persoalan di mana letak neraka. Jadi Al-Hafiz As-Suyuti itu mengatakan bahwa lebih baik jangan membicarakan, mendiskusikan mengenai di mana letak neraka, karena beliau tidak menemukan hadis-hadis yang membicarakan tentang di manakah letak neraka, apakah di dasar bumi atau di mana. Tetapi beliau meyakini bahwa hanya Allah SWT yang mengetahui di mana letak neraka itu. Kemudian Syekh Waliullah Al-Dahlawi mengatakan dalam kitab Akidah, tidak ada nas yang jelas yang mengatakan lokasi keduanya, baik surga dan neraka. Jadi kalau yang kedua, Syekh Waliullah Al-Dahlawi mengatakan bahkan tidak ada yang tahu di mana surga dan neraka saat ini yang telah Allah ciptakan. Neraka berada dimanapun yang dikehendaki Allah, dan kita tidak dapat memahami seluruh alam yang diciptakan Allah SWT. Siddiq Hasan Khan berkata, mengomentari perkataan Al-Dahlawi, saya katakan inilah pendapat yang paling baik dan berhati-hati. Jadi kesimpulannya dari bukunya Dr. Umar Sulaiman Al-Asikor mengenai letak neraka, beliau mengungkapkan 2 pendapat dari Imam As-Suyuti, Al-Hafiz, dan juga Syekh Waliullah Al-Dahlawi, bahwa keduanya berpendapat lebih baik tidak membicarakan tentang di mana letak neraka, karena tidak ada nas-nas hadis yang membicarakan tentang itu. Kemudian kita berlanjut ke luas neraka. Teman-teman semua, semoga masih semangat ya mendengarkan, menyimak untuk belajar bersama mengenai gambaran neraka. Luas neraka. Ukuran neraka sangat besar, luas, dan sangat dalam, seperti dibuktikan oleh beberapa hal berikut. Jadi ada 4 hal yang dikemukakan dalam buku ini di halaman 22. Yang pertama, orang-orang yang akan masuk neraka tidak terhitung jumlahnya, padahal ukuran masing-masing orang tersebut sangat besar sehingga gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jadi penghuni neraka itu giginya saja besarnya seperti gunung Uhud. Nanti diperbesar oleh Allah SWT, ukuran gigi para penghuni neraka menjadi sebesar gunung Uhud, dan jarak antara kedua bahunya sejauh 3 hari perjalanan. Bahu kanan ke bahu kiri, yaitu jauhnya, panjangnya sejauh 3 hari perjalanan. Jadi terbayang seberapa besar postur dari para penghuni neraka. Tapi yang dibayangkan ini tentu tidak sama dengan apa yang ada di neraka kelak. Meski demikian, neraka tetap mampu menampung sejumlah besar kaum kufar dan fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang berbuat kejahatan di sepanjang zaman dengan ukuran masing-masing yang sangat besar. Bahkan masih akan ada lebih banyak ruangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran,
yauma taqulu li jahannama halil matala ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Nah, jadi dalam surat Qaf surat yang ke-50 ayat 30 ini Allah bertanya kepada jahanam sebagai ciptaannya, apakah kamu sudah penuh? Nah, si neraka menjawab, masih adakah tambahan? Jadi masih longgar sekali, masih muat. Padahal sudah terisi sejumlah banyak orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Kemudian api neraka diibaratkan seperti mesin giling yang membawa jutaan ton biji gandum yang menggiling dan berputar tanpa mengenal lelah sampai semuanya dikerjakan, kemudian menanti yang lainnya. Di dalam hadis yang menggambarkan perdebatan antara surga dan neraka dikatakan bahwa Allah SWT berfirman kepada neraka, engkau adalah hukumanku, aku akan menghukum di dalam tempatmu siapapun yang aku kehendaki. Surga dan neraka akan diisi, tetapi neraka tidak akan terisi sampai Allah SWT menempatkan kakinya di dalamnya dan ia berkata cukup. Kemudian ia diisi, neraka diisi, dan bagian-bagian yang lain akan saling mendekati satu sama lain. Allah SWT tidak akan berbuat aniaya terhadap seorang pun dari makhluknya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi SAW bersabda, orang-orang akan terus dilempar ke dalam neraka dan ia akan bertanya, adakah yang lain lagi? Sampai Tuhan yang Maha Agung meletakkan kakinya di dalam neraka dan bagiannya akan saling mendekati satu sama lain sehingga ia berkata cukup demi Allah, demi kemuliaanmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam hadis ini tadi ya membuktikan bahwa ukuran ataupun luas neraka ini sangatlah luas, besar, dalam. Nah, sehingga akan ditambah terus sampai cukup sehingga Allah SWT meletakkan kakinya di ciptaan neraka ini tadi. Tapi kita tidak boleh membayangkan kakinya Allah itu sebagaimana kakinya makhluk ya. Yang jelas kita mengimani Allah itu memiliki kaki yang kelak akan menginjak neraka sehingga terisi penuh, cukup dengan hamba-hambanya yang durhaka tadi sebagai tempat hukuman yang Allah berikan. Karena sudah azan, di sini kita lanjutkan pembahasannya mengenai luas neraka di video berikutnya. Tetap semangat teman-teman untuk kita mengkaji bersama, dan jangan lupa untuk di-share, bagikan, dan di-subscribe bagi yang belum men-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.